Harusnya ini bukan episode pertama, tapi karena sudah datang di waktunya peresmian Kampung Akuarium, maka kita akan bicara tentang Kampung Akuarium. Oke, jadi sebenarnya video pertama itu harusnya perjalanan gue dari New York dari Jakarta ke New York, tapi berhubung belum dibikin-bikin dan ternyata udah keduluan sama peresmian Kampung Akuarium, jadi gue akan bikin Kampung Akuarium jadi episode pertama di vlog season 2 yang mana dulu gue udah sempet bikin tapi belum diterusin karena belum niat aja ngerjainnya. Tapi karena gue sekarang lagi kuliah sekolah di tempat yang jauh, punya banyak waktu luang, paling tidak di pagi sampai siang dimana waktunya gue jaga anak. Sore gue baru mulai kuliah, jadi mungkin ini waktu yang tepat untuk bikin vlog tentang kota yang gue tinggal sekarang di New York dan kota yang tempat gue pernah kerja dan gue pernah tinggal di Jakarta. Nah, berhubung teman-teman pasti lu semua pasti udah pernah dengar ya, 17 Agustus kemarin adalah peresmian Kampung Akuarium. Di mana Kampung Akuarium adalah, oh ya, kalau ada yang nanya TGOPP tim gue kerjanya, gue dan teman-teman kerjanya apa, itu salah satu yang gue pribadi kerjain ya, dan bersama teman-teman yang lain. Jadi ada gue, Aska, Siska, sama Ade yang ngerjain Kampung Akuarium. Dan gue inget waktu itu Kampung Akuarium adalah salah satu janji politik yang kontrak politiknya gue dan teman-teman gue juga yang review, bahwa ini adalah salah satu hal yang sangat penting buat Jakarta, bukan tentang Kampung Akuarium itu sendiri, tapi buat Jakarta secara umum. Kenapa itu jadi penting gue akan bahas secara detail. Tapi kalau lu mau pada dengerin tentang Kampung Akuarium juga, lu bisa denger di podcast Cerita Orang Dalam, ada di YouTube sama di Spotify. Gue lupa ya, ada 3 episode, ada 2 episode tentang Kampung Akuarium. Satu itu tentang Kampung Akuarium itu sendiri, terus yang kedua itu ada waktu itu gue bikin live diskusi sama Mbak Elisa Stanujaya dari Rujak, tentang waktu itu kalau nggak salah pas habis launching, setahun yang lalu kira-kira habis launching. Terus ada anggota DPRD yang bilang bahwa ini gitu. Tapi nggak mungkin karena anggota DPRD kan ikut tanda tangan, ikut mengesahkan RPJMD, sehingga dia tahu bahwa akan ada kampung yang direvitalisasi, salah satunya adalah Kampung Akuarium, kecuali dia tidak baca RPJMD. Jadi kalau ada anggota DPRD yang ngerasa nggak tahu tentang Kampung Akuarium, berarti dia nggak baca RPJMD, kira-kira gitu. Nah, balik lagi, kenapa sih Kampung Akuarium itu jadi penting gitu? Jadi gini teman-teman, penataan kawasan pemukiman itu adalah salah satu PR besar dari Jakarta. Kalau teman-teman pahami, nggak cuma di kawasan yang hunian padat penduduk yang dicap sama orang-orang kelas menengah itu sebagai ilegal, tapi juga di kawasan padat penduduk lainnya yang mereka beli tanahnya. Itu juga cukup krusial, tata kotanya, tata letaknya gitu. Nah, makanya ini jadi hal yang penting, kenapa Kampung Akuarium itu harus berhasil, bukan hanya untuk janji politiknya Anies Baswedan, tapi untuk Jakarta, untuk warga Jakarta. Jadi beberapa tahun sebelum Anies Baswedan menang pilkada dan duduk di
di tampuk pimpinan DKI Jakarta, pendekatan 2012 saat Pak Jokowi memimpin, pendekatannya adalah penataan. Teman-teman ingat di mana Pak Jokowi sempat bikin kampung susun, kampung Petogogan, di mana dia bikin hunian di pinggir sungai, di naikin ke atas dan segala macamnya. Tapi waktu itu masih ada masalah karena secara tanah itu tanah bukan hak milik, tanahnya milik pemerintah, dibangunkan sama pemerintah, disubsidi, dibangun sama pemerintah, tapi dijanjikan warganya untuk dapat hak milik. Nah, itu jadi masalah karena ketika uangnya dari APBD atau APBN, ketika tanahnya adalah tanah surat tanah negara, tanah pemerintah, itu nggak bisa dijadikan surat hak milik, sertifikat hak milik. Tapi, nah ini yang jadi penting. Di kampung akuarium, aset tetap milik pemerintah, rumahnya tetap milik pemerintah, secara milik ya dalam tanda kutip, tapi pengelolaan hak tinggalnya itu ada di warga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Tapi balik lagi ke yang tadi, dulu 2013 Pak Jokowi sempat bikin, lalu dia memindahkan dalam tanda kutip teman-teman warga di Waduk Pluit itu dengan baik-baik, tidak dengan konfrontatif gitu ya, lewat negosiasi, lewat ganti rugi yang benar, sehingga Waduk Pluit bisa dibersihkan dan warganya pindah dengan nyaman dan senang. Meskipun ada beberapa hal di dalamnya, tapi secara prinsip seperti itu. Dulu 2013 sampai 2014 masuk ke pengganti Pak Jokowi 2015-2016, itu ada banyak sekali cerita penggusuran yang besar di Jakarta ya, nggak cuma yang kecil tapi yang besar di Jakarta. Pak Jokowi juga di 2012 tuh bikin kontrak politik sama warga di Tanah Merah yang berkonflik dengan Pertamina. Nanti juga akan gue bahas sedikit tentang ini. Yang kontrak politiknya diteruskan oleh Pak Anies ketika kampanye, yang mana sedang ditunaikan oleh Pak Anies sekarang. Baik lagi, 2015-2016 itu ada beberapa penggusuran yang besar. Yang paling ikonik, yang paling besar adalah tiga penggusuran besar. Empat penggusuran besar. Ada di kampung Bukit Duri. Itu salah satu yang besar karena memicu banyak perdebatan ya. Bukan perdebatan ya, memang nggak boleh harusnya. Memicu banyak perselisihan karena suratnya, peringatannya itu datangnya mendadak, cepat-cepat, terlalu terburu-buru, digusur, lalu kampung ini digusurnya sama tentara dan polisi. Polisi dan tentara waktu itu ikut datang gusur. Di Kalijodo juga sama. Alasannya adalah Kalijodo tempat prostitusi ya, which is benar waktu itu prostitusi, tapi yang kena bukan cuma prostitusinya, tapi warga yang ada di sana. Untuk berikutnya dijadikan CSR, salah satu pengembang untuk bikin skatepark dan lain-lain. Lalu berikutnya ada lagi di kampung akuarium. Ini yang juga sangat penggusuran yang sangat penting, karena pada proses penggusurannya itu surat, koreksi kalau saya salah, pasti apakah ada yang koreksi, tapi surat peringatan yang dikirim oleh Satpol PP itu 11 hari. Harusnya tidak secepat itu. Dan penggusurannya dilakukan untuk bikin itu jadi taman, jadi dok kalau nggak salah, sebagai bagian dari kota tua. Alasannya adalah sejarah dan tidak relevan juga sebenarnya, karena berdasarkan catatan sejarah warga kampung akuarium udah tinggal di situ dari lama gitu ya, dari tahun 40-an. Bahkan ada kisah dari Pak Soekarno yang baru datang dari pengasingan gitu, disambut sama Bung Hatta waktu itu, bahas tentang pasar ikan dan kampung akuarium. Nah, itu juga dan sedikit bermasalah karena pada saat proses penggusuran juga mencederai
bangunan sejarah karena di situ dekat dengan Museum Bahari. Nah, uh, oh iya, alasan dari penggusuran Bukit Duri dan penggusuran di Kalijodo itu karena katanya ya, bukan katanya, karena melanggar zonasi, di mana Bukit Duri di pinggir sungai, zonasinya biru, bla 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 bla, di Kalijodo juga H4, H7, bla 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 gitulah. Malah kalau nggak salah di Kalijodo itu harusnya H4, nggak boleh ada skate park. Tapi anyway, jadi skate park, jadi taman dan banyak betonnya. Kampung Akuarium sendiri tidak melanggar zonasi. Kenapa? Karena zonasi ada di Kampung Akuarium sejak RDTR 2014 adalah P3. P3 yang adalah zona pemerintahan, yang mana di zona pemerintahan itu boleh dibangun hunian MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak melanggar tata ruang. Tapi Kampung Akuarium itu berdiri di tanah yang katanya milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ditukar guling dengan LIPI tahun 90. Sayangnya saat proses penggusuran, pemerintah Provinsi DKI tidak bermegang sertifikat karena yang baru ada hanya surat tukar guling. Sehingga proses penggusurannya ya kita bisa berdebat lah dengan kencang, dan kalau warga waktu itu tetap stick untuk melakukan gugatan, saya yakin Pemprov DKI Jakarta nggak sekuat itu posisinya gitu. Karena Kampung Akuarium sendiri itu digusur, tadi saya bilang digusur 2016 17 ya, 16. Ntar lihat dulu, lupa saya. Nungguin Selding ya, jadi digusur 2017 April 2017. 2016 April digusur sama Pemprov DKI Jakarta waktu itu, rata dengan tanah, beserta dengan bangunan sejarahnya yang rata juga dengan tanah. Lalu dibangun lagi dan muncul 2017 digusur, 2018 itu dimulai dibangun shelter. Nah, setelah Anies Baswedan menang di Jakarta, tugasnya merealisasikan janji politik dong gitu, merealisasikan janji. Jadi salah satunya dalam konteks penataan kampung itu membangun kembali shelter Kampung Akuarium, dibangun 2018. 2019 proses perencanaan pembangunan. 2020 2019 itu mulai perencanaan secara partisipatif sama warga. 2020 mulai konstruksi Agustus 2017 Agustus 2020 itu konstruksi. 2021 selesai bangunan C dan D, bangunan B dan D. Towernya ada 5 tower. Dari 5 tower A, B, C, D, E, yang duluan dibangun dulu yang paling besar itu di B dan di D. 2019 Akuarium sendiri warga yang ngedesain basic. Jadi kan kalau ngomongin desain itu ada basic design, ada detail engineering design, baru gambar arsitektur gitu ya. Kalau yang biasa ngomongin konstruksi pasti lebih paham dari saya, tapi paling tidak tuh ada gambar pertama, itu adalah basic design. Nah, basic desainnya itu dibikin sama teman-teman Kampung Akuarium, dibantu sama arsitek pendamping dari Rujak, yang tidak dibayar oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang nuduh Rujak dibayar sama pemerintah, so tau. Saya bilang so tau, lu banyak bacot, so tau. Karena dalam prosesnya arsitek pendamping dari Rujak itu tidak sama sekali dapat spesial pun uang dari APBD. Mereka cari donor sendiri, mereka dampingi sendiri. Pada saat penyusunan basic design. Basic desainnya dibikin sama warga. Waktu itu saya ingat ada 7
tower, tapi nanti kita bahas. Nah, itu dengan konteks yang sesuai dengan keinginan warga gitu. Warga pengen guyup, oke dibikin split level. Split level biasanya ya lebih mahal sih, split level dan segala macamnya. Perencanaan dibuat, basic desainnya sama warga, lalu masuk ke detail engineering design. Nah ini baru sama sertifikat arsitek yang bersertifikat yang ada, yang punya IPTB dan lain-lain ya. Waktu itu dibikin sama Arkonin. Nah dalam proses ini juga menurut mulai konstruksi 2020 dan 2021 alhamdulillah selesai. Tadi dari perencanaan gitu ya, perencanaannya dibikin partisipatif bareng-bareng sama warga. Nanti harapannya pemerintah juga kalau mau kalau mau relokasi ya memang lama, karena orang yang tinggal di sana juga lama. Pemerintah abai sama asetnya tuh udah lama juga, jadi jangan mau cari cuci dosa dengan cara yang cepat. Pelan-pelan lah selesaikan masalah hunian secara pelan-pelan, dengan menganggap mereka yang ada sebagai manusia. Lalu mulai masa konstruksi ya, masa konstruksi berjalan seperti biasa. 2020 sampai 2020 ya ada masalah dikit-dikit, tapi ya bisa diselesaikan di antara warga, kontraktor dan lain-lainnya. Nah 2021 itu 2 blok terbangun. Nah ini yang paling menarik. Jadi kampung akuarium itu nantinya pengelolaannya akan dilakukan oleh warga, oleh koperasi warga, housing kooperatif. Kayaknya housing kooperatif yang mengelola hunian di Indonesia baru di Jakarta, di kampung akuarium. Kalau teman-teman tahu ya, dulu juga ada sih koperasi jam sostek bikin rumah dijual ke karyawannya, ini koperasi karyawan baru pertama kali di Indonesia, kayaknya baru pertama kali ada koperasi warga MBR yang ngelola hunian. Yang mana sebenarnya ini jadi penting ya. Ini jadi penting karena kalau kampung akuarium sukses, tandanya di tempat lain juga bisa, harusnya. Baik itu atas tanah dan bangunan milik pemerintah atau warga sendiri yang mengelola. Misalnya gini, ada sekelompok warga di Manggarai, tanahnya punya dia, bikin aja koperasi, lalu bangun huniannya. Meskipun sebenarnya ini udah ada contohnya ya, kayak strata title gitu kan, modelnya sebenarnya sama, cuma bikinnya ribet aja gitu. Jadi nggak ada yang mau berani gitu. Tapi ini kalau contohnya kayak koperasi sebenarnya jadi lebih mudah gitu. Koperasi bangun 4 lantai, sisanya tanahnya bisa dijual gitu, jual pemerintah yang pasti gitu, pemerintah bisa beli. Buat dijadiin taman, buat dijadiin jalan, apa segala macamnya gitu, atau dijual ke tempat yang lain, tapi paling tidak untuk dijadikan ruang publik lah. Nah kalau kampung akuarium berhasil, saya berharap di tempat lain juga bisa gitu, karena orang itu ragu gitu, bener nggak sih, bahkan pemerintah juga ragu gitu, bener nggak sih koperasi warga tuh bisa ngelola bangunan rumah susun yang kompleks gitu, kan harusnya dikelolanya sama ahlinya gitu. Bisa sih menurut saya bisa, karena kan gini, nantinya koperasi kan warga kan narik iuran dari pemerintah, dari warga yang tinggal di sana gitu, narik iuran untuk nantinya dikelola uangnya gitu. Itu kan jadinya penting untuk warga bisa ngelolanya, muterin duit dari situ gitu. Ada unit usaha yang bisa disewain juga gitu buat nutupin biaya operasional dan lain-lain. Yang mana kalau udah kayak gitu kan secara kompetensi dan pengalaman juga kebentuk gitu. Kalau nggak dicobain pertama kali ya nggak akan berhasil. Dan hubungan warga sama pemerintah itu sewa tanah dan bangunan, yang mana menurut Permendagri dan aturan segala macam itu bisa disewakan murah gitu, selama difungsikan untuk hunian, fasilitas publik gitu ya. Salah satunya adalah hunian MBR.
Um, gitulah kira-kira. Jadi tetap harus bayar sewa pemerintah ya nggak apa-apa kan memang bukan dikasih gratis gitu. Tetap bayar sewa juga gitu, cuma basisnya adalah apa namanya, hidupnya kita juga gitu. Sekarang kan gini, kita semua kemarin berdebat anak milenial nggak bisa beli rumah, nggak apa kebanyakan ngopi lah apa segala macam. Bukan itu sebenarnya yang jadi masalah adalah harga tanahnya, harga rumahnya kemahalan. Kenapa kemahalan? Karena pendekatannya bisnis. Kenapa pendekatannya bisnis? Ya dari dulu udah dibisnisin gitu, baik sama pemerintah maupun sama swasta gitu. Nah, mestinya terobosannya adalah salah satunya adalah bikin supaya rumahnya jadi affordable gitu. Rumahnya affordable tuh gimana sih? Kalau kalau biaya membangun rumahnya itu mahal, yang dihilangkan adalah biaya tanahnya gitu. Nih kalau saya mau cerita, biaya bangun satu unit di kampung akuarium itu setara 400-an juta lebih. Ini jadi rumit karena standarnya permen PU, standar biasanya itu bangun hunian MBR itu cuma 350 juta, tapi 350 juta jadi apa di Jakarta gitu. Ini juga jadi penting buat tahu konteksnya adalah daerah. Nah, bangun huniannya adalah sekitar 400 juta ya, saya lupa angka pastinya gimana, tapi sekitar 400 juta. Itu bangunannya aja. Kalau ditambah tanah ya jadinya 1 miliar gitu, mungkin kalau di price. Tapi ini tadi kalau misalnya apa namanya, angkanya mahal, ya harganya diturunin gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak milenial nggak bisa beli, ya bukan karena nggak bisa, karena kebanyakan ngopi, karena harganya kemahalan. Nah, pemerintah harus bisa nurunin harganya. Salah satunya adalah menghilangkan faktor X tadi, misalnya faktor tanahnya dihilangkan gitu. Caranya gimana faktor tanahnya dihilangkan? Ya nah, pakai tanah milik pemerintah lah. Pakai tanah milik pemerintah, bangunannya bisa jadi dibangunkan pemerintah atau dibangunkan sendiri di pusat kota, bukan pusat kota. Jadi kalau pusat kota nanti ada kelas menengahnya pada sirik, tapi di pusat-pusat kegiatan atau di pusat-pusat transportasi. Nah, SKBG yang tadi nggak jelas itu sampai sekarang, atau ya kayak gini sekarang gitu, koperasi kerjasama sama pemerintah, koperasi yang running, nanti koperasi menyewakan dalam tanda kutip ke anggota koperasinya, sehingga nanti si milenial sih harus masuk ke koperasi, ikut ke koperasi, share di situ, punya share di koperasi, sehingga terbiasa untuk hidup komunal gitu. Koperasi kan komunal kan, ada rapat-rapat koperasi, ada segala macam, rapat tahunan apa dan lain-lain gitu. Sehingga konsep ini menyelesaikan dua masalah, masalah hunian kelas milenial dan individualistisnya kelas masyarakat milenial gitu. Jadi dengan kayak gini mereka dipaksa untuk tidak individualis gitu, tetap untuk bisa guyup bareng orang-orang gitu lewat koperasi ini gitu. Itu perumahan buat di Jakarta, bukan ada tanah bikin hunian di atas stasiun dijual jadi SHM. Ya mahal 1 miliar lagi, padahal harusnya kalau menurut saya harusnya pakai metode yang seperti ini gitu. Baik lagi itu kalau berhasil itu jadi salah satu solusi perumahan di Jakarta dan di Indonesia gitu. Makanya kita insist, berusaha, dan alhamdulillahnya Pak Gubernur komitmen dari awal sampai akhir gitu bahwa ini harus melibatkan warga, ini harus punya dampak besar buat warga, sehingga semua opsi yang diambil adalah orientasi yang berpihak sama masyarakat gitu ya. Dari perencanaan sampai pengelolaannya tetap harus berpihak sama masyarakat, bukan lagi pakai cara-cara yang lama. Begitu juga di tempat yang lain, on progress, akan dibangun di Bukit Duri, akan dibangun di Kampung Kunir dan di Kampung Bayam. Semuanya mendekat ke konteks pengelolaan koperasi dan pengelolaan oleh koperasi gitu. Di kampung tersebut gitu.
detail ada pernah dibahas juga di apa namanya di podcast Cerita Orang Dalam. Jangan lupa subscribe sama follow di Cerita Orang Dalam di Spotify sama YouTube. Nah, itu bisa nonton juga di situ cerita tentang Kampung Akuarium. Dan banyak kebijakan-kebijakan lain di sana bisa ditonton. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, Sanremo itu dulunya apartemen milik perusahaan. Lalu dia berubah jadi koperasi tahun 70-an. Koperasinya milik warga-warga di sana, jadi warga-warga punya share atas kepemilikan di sana. Pengelolaannya koperasi warga gitu, bukan PT. Nah, yang paling penting dari itu adalah Sanremo itu bahkan sudah pernah menolak Madonna untuk tinggal di situ, sampai ada isu dari Madonna segala macam, tapi Madonna kalah karena itu kewenangannya dari koperasi gitu. Jadi di tempat lain itu koperasi itu bukan hal yang baru dan bukan hal yang miskin gitu, orang kaya juga berkoperasi gitu. Secara komersil dia bisa menghasilkan rumah-rumah hunian-hunian yang layak gitu di sana. Itu di Amerika ada housing kooperatif, di London ada community land trust, di mana harga tanahnya sewa, jadi pemerintah ngasih harga sewa, menyewakan tanahnya selama 100 tahun ke warga, kira-kira 19 pokoknya dalam waktu panjang. Terus warganya bisa tinggal bangun di situ, terus mereka berhimpun, berkomunal, segala macam, bikin koperasi gitu. Itu ada community land trust di London Timur, di London. Di Amerika ada contohnya housing kooperatif. Juga di banyak-banyak, di Thailand ada kodi apa segala macam. Tapi maksud gini, hunian MBR atas aset pemerintah itu dikerjain sama banyak negara, dan di Indonesia itu belum ada. Dia tidak merawat, tidak jadi kalau dalam konteks hukum agraria itu yang saya pahami ya, kalau nggak ngerawat, kalau nggak bayar pajak, dan sudah ditinggali 20 tahun lebih gitu, itu harusnya diserahkan ke yang menduduki gitu ya. Begitu kira-kira secara agraria. Jadi secara tata ruang dia tidak bermasalah, karena di tata ruang warna merah P3 itu boleh berdiri hunian MBR. Tapi dia berdiri di lahan milik pemerintah. Nah, ini lagi menurut saya pribadi ya, pemerintah tuh harusnya tidak berpikir bahwa asetnya itu hanya pemerintah punya aset, punya tanah, itu hanya boleh dipakai oleh pemerintah dan dipakai sebaik-baiknya untuk meningkatkan PAD. Yang mana salah, menurut saya, bukan salah, nggak tepat lah gitu, lebih tepatnya nggak tepat. Kenapa? Karena kadang ada juga lahan pemerintah yang disewain sama swasta gitu buat jadi mall gitu. Lahan Seknek Plaza Senayan sama Senayan City, golfnya juga itu secara sertifikat milik Seknek gitu, tapi HGB-nya diserahkan ke mall. Banyak lah tempat-tempat yang seperti itu, teman-teman bisa cek sendiri. Tapi ketika bicara tentang hunian, resepnya itu cuma satu, bangun rumah susun sewa, yang mana rumah susun sewanya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Kalau teman-teman cek ke rumah susun sewa yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia gitu, nggak bagus-bagus amat juga gitu. Letaknya jauh-jauh gitu. Kalau teman-teman yang kemarin sempat isolasi mandiri di Rusun Nagrak, bayangin kalau teman-teman harus pulang pergi commute dari Rusun Nagrak ke lokasi kerja teman-teman di, misalnya paling gampang sederhana, di Sudirman. Saya sih nggak kebayang. Maksud gini, daripada saya tinggal di Rusun Nagrak yang jauh itu, lebih baik saya tinggal di Depok gitu. Sama aja gitu kayak buang orang ke Depok, karena secara jarak 20 km dari Sudirman Tamrin. Ke Depok juga sama kira-kira segitu, 20-30 km. Cibubur juga sama. Nggak boleh gitu, bukan nggak boleh ya, nggak tepat aja gitu. Kalau misalnya itu
itu membuang orang ke pinggir gitu. Sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah harusnya menurut saya itu aset-aset yang ada yang bisa dinaikin gitu, ya dinaikin gitu, warga warga dibikin vertikal, tinggal ke atas. Uh, apa namanya uh, Tidak hanya dengan skema sewa UPRS yang ada sekarang. Nah itu jawaban itu yang juga jadi penting. Di kampung akuarium pengelolaannya akan dikelola sama koperasi, ini yang lagi dicari jalan keluarnya, karena di pemerintah itu apa namanya jadi ada skema pemanfaatan hasil pemerintah sesuai Permendagri itu ada 4. Satu sewa, 2 pinjam pakai. Pinjam pakai ini bisa dipakai cuma buat sama antar pemerintah, BTT dan BTO. KSP ya, KSP untuk BTT dan BTO. Itu semuanya kalau yang kayak gitu, yang 2 pilihan itu harus punya akses terhadap pendapatan asli daerah gitu kira-kira. Ya kan nggak mungkin kalau misalnya itu dibangun housing untuk MBR gitu ya. Sehingga pilihannya hanya sewa, dan sewa ini cuma 5 tahun. Sedangkan kalau mau bicara security of tenure dan usia bangunannya, kita paling tidak bisa bicara ini tentang 30 tahun, satu generasi lah. Kita bisa kasih jalan untuk satu generasi gitu. Satu generasi itu berapa sih? 30 tahun paling tidak kan gini. Dari kita lahir sampai kita kerja settle, berapa sih usianya? 30 tahun gitu. Rata-rata kan gitu ya. Rata-rata kan orang itu dari lahir sampai dia bisa punya rumah sendiri itu kira-kira 30 tahun lah. Umur atau dia punya kemampuan ekonomi sendiri gitu ya 25 tahun, 30 tahun kira-kira segitu. Lulus kuliah, lulus SMA kan 20 tahun, 5 tahun kerja. Minimal tuh kesana gitu. Sebenarnya dalam konteks hak milik, hak pemanfaatan itu sudah ada konsepnya. Itu di sertifikat kepemilikan bangunan gedung, tapi catatannya dari 2011 itu undang-undang rumah susun itu dari 2011 sampai 2021 itu nggak ada turunan jelasnya harus gimana tuh SKBG. Padahal itu bisa jadi solusi utama menyelesaikan masalah hunian di tanah milik pemerintah gitu. Gak ada tuh kejelasan SKBG itu mau kayak gimana, turunannya mau seperti apa, gimana mau ngeluarin gitu. Itu belum ada aturan teknisnya gitu, semuanya masih taran undang-undang. Saya nggak tahu pemerintah pusat tuh mikirnya apa, tapi ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah perumahan yang tidak diselesaikan sama pemerintah pusat. Saya nggak ngerti. Nah, balik lagi ke kampung akuarium. Nah, koperasi perumahan itu nggak cuma koperasi untuk MBR aja gitu ya, tapi juga untuk orang-orang kaya juga punya koperasi, housing koperasi gitu. Di New York itu ada yang namanya Sanremo. Jadi Sanremo itu dulunya apartemen milik perusahaan, lalu dia berubah jadi koperasi tahun 70-an. Koperasinya milik warga-warga di sana, jadi warga-warga punya share atas kepemilikan di sana. Pengelolaannya koperasi warga gitu, bukan PT. Nah, yang paling penting dari itu adalah Sanremo itu bahkan sudah pernah menolak Madonna untuk tinggal di situ, sampai ada isu dari Madonna segala macam, tapi Madonna kalah karena itu kewenangannya di koperasi gitu. Jadi di tempat lain itu koperasi itu bukan hal yang baru dan bukan hal yang miskin gitu, orang kaya juga berkoperasi gitu. Secara komersial dia bisa menghasilkan rumah-rumah, hunian-hunian yang layak gitu di sana. Itu di Amerika ada housing kooperatif, di London ada community land trust, di mana harga tanahnya sewa, jadi pemerintah ngasih harga sewa, menyewakan tanahnya selama 100 tahun ke warga, kira-kira 19 pokoknya dalam jangka waktu panjang. Terus warganya bisa tinggal bangun di situ, terus mereka berhimpun, berkomunal, segala macam, dulu bikin koperasi gitu. Itu ada community land trust di London Timur, di London.
Di Amerika ada contohnya housing kooperatif. Juga di banyak-banyak di Thailand ada kodi apa segala macam. Tapi maksud gini, hunian MBR atas aset pemerintah itu dikerjain sama banyak negara dan di Indonesia itu belum ada. Hanya rumah susun sewa saja solusinya, yang bukan solusi juga sebenarnya. Uh, Solusi yang bukan bukan jadi kan baiknya tuh pemerintah punya pilihan ya, kebijakan-kebijakan lain. Bukan cuma hanya satu solusinya tapi ada banyak. Nah, kebijakan di Kampung Kodim itu kita berusaha menghadirkan kebijakan yang bisa memberikan alternatif buat Jakarta, buat Indonesia untuk melakukan penyediaan rumah hunian susun, hunian kampung susun dan lain-lainnya. Jadi dia bukan sekedar membangun infrastruktur juga, tapi membangun manusianya dan memberikan pilihan kepada pemerintahnya. Kita nggak cuma bangun aja. Itu ada, nah, yang sering dibicarain sama Pak Anies itu adalah ada narasi, ada gagasan, ada karya, ada narasi, dia jadi gagasan, ada gagasan, ada narasi, ada karyanya. Dimana dia punya gagasan dulu, kita pengen bikin ini, terus dinarasikan, gagasannya jadi punya, lalu dari gagasan ada narasi, ada karyanya gitu. Dan karyanya bukan cuma tentang karyanya, tapi juga ada manusia yang terbangun di situ. Sama kayak waktu bikin JPO juga sama, kebetulan saya ngerti juga. JPO itu di Sudirman Tamrin itu bukan cuma pengen bikin JPO hias bagus-bagus gitu, tapi pengen bikin orang itu kalau lewat JPO itu seneng, ngerasa JPO itu adalah hal yang wah gitu. Sehingga mereka tidak lagi melihat JPO sebagai bagian dari hal yang menakutkan, takut dicopet apa segala macam, tapi jadi tempat wisata. Jadi bukan cuma sekedar bangun manusianya, bangun bangunannya, tapi membangun karakter, bangun manusianya gitu. Itu sih yang jadi penting gitu, yang jadi kalau misalnya lihat bangunan aja ya bangun jadi gitu selesai. Tapi kan nggak seperti itu gitu. Mau bikin taman yang bagus tuh nggak dengan menggusur orang gitu, tapi dicari solusi alternatifnya. Itu membangun bangunan dan membangun manusianya. Jadi bukan cuma bukan cuma kaitan sama bangunan, membangun bangunan gitu. Begitu. Kira-kira nanti kita akan bahas lagi kebijakan-kebijakan lain di Jakarta dan di tempat lain, di tempat saya tinggal sekarang. Nanti kita akan bahas. Ada jalur sepeda di mana-mana, ada trotoar yang jadi tempat makan yang difasilitasi sama pemerintah, ada PKL di mana-mana yang nggak kalah banyaknya. Tapi kita akan bahas lengkapnya juga akan ada, teman-teman juga bisa cari kebijakan-kebijakan di Jakarta dan tentang apa Korea di podcast Cerita Orang Dalam. Di YouTube dan di Spotify ada, silakan nanti dengerin, follow dan subscribe gitu. Dan ini juga follow dan subscribe, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau mention saya di Twitter di @anggaputraf. Itu bisa follow juga, bisa dan lain-lainnya gitu, bisa cek di sana, kita bisa ngobrol langsung, insya Allah nanti saya balas juga di kolom komentar juga gitu. Kira-kira terima kasih. Pasti akan ada banyak pertanyaan, tapi silahkan ditanya lagi, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.